Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan risalah Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zaino rahimahullah ta'ala. Kitab yang menjelaskan tentang manhaj atau metode Ahli Sunnah wal Jamaah yang nama lainnya adalah Al-Firqah An-Najiyah, yang nama lainnya juga adalah At-Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang selamat atau golongan kelompok yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nama lainnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya tentang apa itu Al-Firqah An-Najiyah. Dan sekarang kita akan bahas tentang minhaj, metode Al-Firqah An-Najiyah. Ini pembahasan kedua. Di halaman 8 kalau yang punya risalah, PDF-nya ya, kitab aslinya halaman 8. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala minhajul firqah An-Najiyah. Metode golongan yang selamat di dalam dakwah, di dalam beragama, di dalam menjalankan agama. Jadi ini termasuk pembahasan yang penting. Setelah kita mengenal siapa itu firqah najiyah, golongan selamat, mereka adalah orang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, di sini akan dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala tentang metode Ahli Sunnah wal Jamaah dalam beragama. Ada beberapa poin yang kita akan baca. Yang pertama, al-awwal, al-firqatun najiyah hiya allati taltazimu manhaj ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatih. Golongan selamat itu dia yang berpegang dengan metode Rasul dalam kehidupannya. Wa manhaj ashabihi min ba'dihi, kemudian metode para sahabat dalam beragama setelah Rasul. Jadi pemahaman para sahabat itu adalah merupakan asas yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin seorang akan bisa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dengan pemahaman para sahabat. Oleh karena itu para ulama mengatakan pondasi Ahli Sunnah itu, dasar Ahli Sunnah ada 3 setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah pemahaman para sahabat atau petunjuk yang ditempuh oleh para sahabat. Karena itu wasiat Nabi, jamaah. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh itu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang Nabi menyebut 3 generasi yang mulia. Itu wasiat beliau. Di antara wasiatnya adalah Nabi SAW bersabda di dalam hadis tentang perpecahan umat. Di dalam hadis tentang perpecahan umat, di dalam hadis tentang umat Islam akan berselisih. Bahkan dalam momen yang sangat penting sekali atau momen yang sangat urgen sekali, Nabi memberikan wasiat ini. Nabi mengatakan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini wasiat Nabi. Karena hadis itu sebelumnya kan usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian, kata Nabi, untuk bertakwa kepada Allah, dan aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa kalian. Jadi mentaati pemimpin ini wasiat Rasul, jemaah. Dan wasiat itu tidak diberikan kecuali pada saat-saat yang sangat penting.
Dan inilah jalan keselamatan dalam beragama, mentaati Allah dan Rasul, bertakwa kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, mentaati pemimpin penguasa, mendengar. Mendengar itu maksudnya kita mendengar penguasa dalam hal-hal yang sifatnya penting. Urusan-urusan masalah orang banyak, urusan hajat-hajat orang banyak, ada berita-berita yang beredar, maka harus nunggu keputusan resmi dari negara. Jangan mengambil sikap, mengambil kesimpulan masing-masing rakyat, tidak. Tunggu keputusan resmi dari pemerintah. Seperti sekarang masalah COVID ini namanya vaksin. Jangan kita berkomentar saling mengambil kesimpulan, tunggu nanti resmi dari pemerintah. Jangan kita disibukkan dulu dengan hal-hal yang sifatnya belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Itu makna as-sama', mendengar. Jadi mendengarlah kepada pemerintah. Wa ta'ah, jadi mentaati. Nah, lalu Nabi mengatakan, oh iya lali kan dah. Kepada Allah yang kedua untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Bahkan kata Nabi, walau kana abdan habasyi, ya, walaupun yang memimpin budak hitam, maksudnya walaupun yang memimpin budak itu tidak mungkin menjadi pemimpin kecuali dengan cara yang jahat, ya. Ini juga isyarat menunjukkan pemimpin walaupun cara mengambil kepemimpinan dengan cara yang jahat, dengan cara-cara yang kotor sekalipun, kalau sudah menjadi pemimpin tetap kita taati. Walaupun cara dia berdosa di sisi Allah. Namun kalau sudah jadi menguasai, maka kita taat. Sebab Nabi mengatakan, walau kana abdan habasyi, walaupun yang memimpin habasyian, yakni budak hitam. Lalu Nabi menyebutkan, kata Nabi SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Maka berpeganglah dengan sunnahku dan para khalifah yang terpimpin, yang mendapat petunjuk setelah aku, kata Nabi. Jadi ini solusi dari Nabi. Ketika Nabi SAW nanti wafat, maka kita berpegang dengan para sahabat. Karena khalifah yang 4 ini khalifah yang sah resmi berdasarkan wahyu. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan ditambah satu lagi yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 5, ya, karena Nabi mengatakan bahwa masa Khulafa Rasyidin itu, kata Rasul, di tengah-tengah umatku itu 30 tahun jemaah. Dan 30 tahun itu adalah masa dari sejak Abu Bakar memerintah sampai kepada 6 bulannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, mengalah beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah itu pas 30 tahun sampai Al-Hasan. Ini yang resmi berdasarkan wahyu, dan yang dimaksud Khulafaur Rasyidin. Lalu Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Lalu kata Nabi, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya, biha. Nabi menyebutnya tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Padahal Nabi menyebutnya sebelumnya 2, ya, sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Harusnya kan bihima, 2, tapi biha, berpegang teguh dengannya, 1 saja Nabi sebut. Jadi sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin tidak bisa dipisahkan. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, saking menunjukkan pentingnya berpegang dengan teguh, kuat, ya, jangan lembek, berpegang dengan sunnah itu, dengan sunnahnya Nabi. Lalu Nabi mewasiatkan di akhir hadis ini, kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun
dan jauhi, tinggalkan perkara yang diadakan dalam agama. Ini menunjukkan umat Nabi Muhammad itu nanti akan membuat hal-hal yang baru dalam agama. Ini isyarat karena Nabi melarang di sini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhi oleh kalian muhdas, perkara yang diada-adakan dalam dalam urusan agama. Jadi perkara baru yang disebut dengan bid'ah, kata Nabi, wa fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena perkara baru dalam agama itu yang dimaksud bid'ah yang haram. Kalau urusan baru dalam urusan dunia tidak haram, bahkan itu boleh. Bahkan sebagainya mungkin menjadi wajib. Ya. Kalau tidak sempurna sesuatu kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kalau urusan-urusan dunia cuma. Seperti mikrofon itu kan perkara baru, tapi dalam urusan dunia. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih alim daripada aku tentang urusan dunia kalian. Jadi silakan berinovasi, namun dalam urusan agama Nabi melarang keras. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jadi jemaah sekalian, berpegang dengan pemahaman para sahabat dalam beragama itu hal yang wajib dan itu yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu penulis mengatakan wa huwal Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allah ala rasulih. Dan dia berpegang dengan manhaj Rasul dalam kehidupannya dan berpegang dengan metode para sahabat setelahnya. Yang dimaksud apa? Ya Al-Quran. Ya, jadi berpegang dengan Rasul para sahabat bukan berarti tidak dengan Al-Quran. Ya Al-Quran. Yang Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menjelaskan kepada siapa? Para sahabatnya. Jadi berpegang dengan para sahabat itu maknanya sudah masuk di dalamnya berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan saya berpegang dengan Quran Sunnah, belum tentu dia berpegang dengan Quran Sunnah dengan benar kalau tidak dikaitkan pemahamannya dengan para sahabat. Paham ya? Makanya rahasianya nih Imam Ahmad rahimahullah, kenapa dalam kitab Ushurus Sunnah, ini rahasianya. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab beliau Ushurus Sunnah, di awal kalimatnya itu beliau mengatakan usulus sunnati indana, perhatikan jamaah, at-tamassuk bima kana alaihi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, pondasi sunnah, pondasi agama, subhanallah, pondasi akidah menurut kami ahli sunnah, kata Imam Ahmad, berpegang dengan yang ditempuh oleh para sahabat. Langsung begitu. Imam Ahmad enggak ngomong Quran loh di situ. Enggak ngomong sunnah, enggak. Harusnya kan prinsip agama kami adalah berpegang dengan Quran dan sunnah. Enggak, Imam Ahmad enggak ngomong gitu. Imam Ahmad langsung mengatakan prinsip agama kami adalah berpegang dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah, wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka. Rahasianya di mana tadi? Orang kalau sudah berpegang dengan prinsip beragama seperti para sahabat beragama, dipastikan dia berpegang dengan apa jemaah? Al-Quran. Dipastikan dia berpegang dengan sunnah. Tapi orang yang ngaku saya berpegang Quran sunnah belum tentu dia pemahamannya benar. Bahkan semua umat Islam mengakunya kan tidak ada. Walaupun hatta orang yang mengatakan sholat tidak wajib, ya, yang tidak pernah sholat tidak wajib. Kalau ditanya apa sumber hukum, apa pondasinya? Quran sunnah. Namun kenapa sesat? Karena pemahaman Al-Quran sunnah bukan metode para sahabat. Maka kata mu'alif di sini wa bayyanahu, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, wa bayyanahu li sahabatihi, dan dijelaskannya oleh Nabi kepada para sahabatnya, fi ahadithihi as-sahihah, pada hadis-hadisnya yang sahih. Jadi para sahabat yang pertama menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, berarti mereka yang menyampaikan agama kepada kita. Makanya orang-orang Syiah ketika ingin merusak agama ini, cukup celak saja sahabat, cukup sahabat tuduh saja sebagai pendusta.
Sudah rusak agama ini. Karena kalau para sahabat sudah dituduh pendusta, berarti agama ini bukan agama yang benar, berarti yang diriwayatkan oleh para pendusta. Makanya Imam di antara imam ahli hadis, ya, beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajul, apabila engkau melihat ada orang, ya, yang mencela para sahabat atau salah seorang dari mereka, fa'lam annahu zindiq. Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela para sahabat, apalagi mengkafir-kafirkan para sahabat, maka ketahuilah bahwa mereka itu zindiq. Ini orang merusak agama. Ya, karena apa? Karena yang menyampaikan agama kepada kita para sahabat, jemaah. Dan mustahil kita bisa mengamalkan Islam tanpa mereka para sahabat. Ya. Maka kita kalau kita gembor-gemborkan, ayo kembali kepada Quran, sunnah, Quran, sunnah, Quran, sunnah, bukan tanpa ulama. Justru kita wajib memahami Quran, sunnah melalui ulama. Itu para sahabat yang dibawa oleh para tabi'in, dilanjutkan para tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang 4. Makanya kita ahli sunnah ini yang paling mengagungkan para ulama, diantaranya imam yang 4. Tidak pernah kita mencela, walaupun kita tidak berpegang dengan madhabnya, tidak pernah. Tapi mereka yang fanatik dengan madhab, yang ini dicela oleh para imam itu sendiri, mereka berani mencela. Bahkan para jemaah sekalian, sampai mereka, ya, kalau ketika fanatiknya kepada salah satu madhab, sampai mereka itu membuat hadis-hadis palsu. Orang yang fanatik kepada madhab Syafi'i misalnya, dia membuat hadis palsu bahwasanya di tengah-tengah umatku katanya ada cahaya, dan cahaya itu adalah Muhammad bin Idris Syafi'i, kata gitu. Sampai buat gitu, padahal itu katanya Nabi bersabda demikian. Bahkan ada lagi yang fanatik kepada madhab Hanafi. Disebutkan bahwasanya di tengah umatku, jadi membuat hadis palsu, di tengah umatku ada manusia yang lebih bahaya dari iblis. Ya, siapa? Muhammad bin Idris Syafi'i. Jadi Syafi'i lebih bahaya dari iblis katanya. Sampai mereka karena fanatik kepada madhab Hanafi. Ini menunjukkan para jemaah, kita ahli sunnah mengagungkan para ulama, tidak pernah mencela mereka, karena mereka lah yang menyampaikan agama dari Rasul, dari para sahabat, para tabi'in, akhirnya sampai kepada kita. Kemudian wa amaral muslimin bitamasuki bihima, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita umat Islam untuk berpegang teguh dengan keduanya. Nah, keduanya ini, perhatikan jemaah, keduanya ini adalah Al-Quran, ya, dan sunnah Nabi SAW yang tentu dipahami oleh para sahabat. Mana dasarnya jemaah? Dan orang yang berpegang Quran dan sunnah, Nabi menjamin dia tidak akan tersesat. Mu'allif membawakan hadis ini, di mana beliau, hadis ini dibawakan dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini kata beliau, faqala Rasul SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini. Dalam lafaz yang lain, taraktu fikum amraini. Dalam lafaz yang lain, ma in tamassaktum bihima falan tadhillu abada. Sungguh aku telah meninggalkan bagi kalian dua hal atau dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Lalu kata Nabi, kitaballahi was sunnati, kitabullah dan sunnahnya. Lalu beliau mengatakan, walan yatafaraqa hatta yarida alayya al-haud, dan tidak akan berpecah belah, ya, tidak akan berpecah, tidak bisa dipisahkan Quran dan sunnah itu, ya, sampai mendatangi aku di telaga. Atau umat Islam tidak akan berpecah ketika berpegang dengan Quran dan sunnah sampai mereka mati dan bertemu dengan aku di telaga kelak, kata Rasulullah. Jadi orang yang akan ketemu dengan Nabi di telaga dan diberi minum, yakni Nabi sendiri yang memberi minum jemaah, Nabi sendiri yang menjamu, karena beliau sudah ada duluan, ya. Makanya Nabi mengatakan, faratukum alal haud, aku tunggu kalian di telaga, kata Nabi.
Jadi yang menjamunya Nabi Muhammad langsung kepada umatnya yang dengan syarat yang ittiba kepada sunnah beliau. Karena yang diusir nanti dari telaga Nabi adalah para pelaku bidah yang mengada-ada dalam agama setelah sepeninggal Rasul. Maka ketika Nabi tahu ada umatnya kok diusir, Nabi berseru, yakni ashabi, wahai Allah, dia sahabatku, dia sahabat, yakni dia umatku. Tahu dari tanda-tandanya. Umatnya beliau, tahu beliau dari tanda-tandanya. Namun apa kata Allah disebutkan, atau malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyerukan ini, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, kamu tidak tahu. Berarti Nabi Muhammad tidak tahu gaib. Kamu tidak tahu apa yang mereka umatmu itu ada-adakan dalam agama sepeninggalmu. Maka di antara bahaya bid'ah jemaah di akhirat, di padang mahsyar akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah digitukan, Nabi Muhammad pun mengatakan suhqan. Ya wes kalau gitu menjauh sekalian. Nabi Muhammad pun tidak sudi. Ya, ada umat yang telah merusak agamanya minum di telaganya. Ini bahayanya cuma kebid'ahan itu. Di dunia, di akhirat bahaya. Di dunia jelas sesat. Di akhirat mendapat azab, di antara azab diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab jemaah, orang yang sudah minum sekali minum, ya, itu fala yadma abadan. Fala yadma ba'dahu abadan. Setelah itu dia tidak akan haus selama-lamanya. Sekali minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu yang pertama. Jadi firqah najiyah itu adalah golongan yang dia berpegang dengan manhaj Rasul dalam kehidupan beliau dan para sahabat setelah beliau Rasulullah SAW. Dan makna berpegang dengan metode Rasul dalam beragama, yakni Al-Quran. Baik. Kemudian yang kedua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi. Perhatikan, ini cara beragamanya kelompok ini. Al-firqah najiyah, golongan selamat ini, itu ahli sunnah wal jamaah, dia akan kembali mengembalikan kepada Al-Quran kalamullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Hina tanazu' wal ikhtilafi, ketika berselisih dan ketika berbeda pendapat. Jadi tidak mempertahankan pendapat itu walaupun salah, tidak, kembali. Kalau memang itu yang kuat, dia akan rujuk. Maka tidak segan-segan ya para ulama kita ahli sunnah mengatakan rujuk kembali dari pendapatnya yang salah kalau memang itu berpendapat salah. Bukankah Imam Syafi'i punya dua fatwa, ada istilah qaul qadim, ada istilah qaul jadid? Tidak segan-segan ulama ahli sunnah. Qaul qadim maknanya fatwa Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak. Ya. Ketika berada di Irak, Imam Syafi'i berfatwa. Ketika beliau sampai pindah dari Irak ke mana? Ke Mesir, ya. Ketika di Mesir, dan Imam Syafi'i wafat di Mesir, jemaah. Akhir hayatnya di Mesir. Sebelumnya di Irak, di Baghdad. Ya. Di Baghdad. Maka Imam Syafi'i mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan-tambahan ilmu sehingga berubah fatwa-fatwanya. Yang dulu dia fatwakan ketika di Baghdad di Irak berubah ketika di Mesir dengan istilah qaul jadid. Ini fatwa-fatwa yang baru. Ya. Taib. Jadi ahli sunnah wal jamaah firqah najiyah akan mengembalikan kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada hadis yang sahih ketika terjadi tanazu', perbedaan pendapat, berselisih. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya. Apabila apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, dalam masalah sesuatu, maka kembalikanlah, kata Allah, kepada Allah dan Rasul. Taat kepada ayat ini. Nah, wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kata Allah SWT, fala wa rabbika, dan demi Rabbmu
Ya, sekali-kali kalian tidaklah dianggap sempurna keimanan, tidak dianggap beriman hatta yuhakimuka, sehingga kalian berhukum. Ya, sehingga engkau berhukum, atau sehingga mereka berhukum kepada engkau wahai Muhammad, fima syajara bainahum, pada perkara yang mereka perselisihkan. Jadi orang Islam itu oleh Allah disebut la yu'minun, dan Allah sumpah di sini tidak beriman orang Islam ketika berselisih, tidak berhukum kepada Muhammad. Jadi tidak berhukum kepada apa? Kalau Muhammadnya sudah nggak ada, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Nah, summa la yajidu fi anfusihim haraja, sehingga mereka tidak mendapati merasa keberatan dalam diri mereka, fi maqadaita, atas apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah, ya, dengan sepasrah-pasrahnya. Ini surah An-Nisa 65. Nah, atas dasar dua ayat ini, yang satu An-Nisa 59, yang satu An-Nisa 65, atas dasar dua ayat ini Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Firqah Najiyah, ketika mereka berselisih, mereka mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, yang ketiga jemaah, Al-Firqatun Najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Firqah Najiyah tidak mendahulukan perkataan siapapun, baik itu ulama, apalagi yang bukan ulama, ya. Perkataan siapapun tidak didahulukan di atas kalamnya Allah Al-Quran, dalil, dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang fanatik madhab jemaah, mereka berani nggak apa-apa walaupun ini ada ayat, dalil, ada Quran, tapi bertentangan dengan madhabnya. Oh, tidak apa-apa, yang penting saya madhab saya Syafi'i. Pokoknya apa kata Syafi'i, apa kata Hambali, apa kata Hanafi, kalau saya walaupun ada dalil, iya, walaupun dalil itu dalil kan kita tidak paham dalil sudah. Pokoknya saya Syafi'i. Nah, ini termasuk menjadikan madhab sebagai agama namanya. Tidak boleh. Dan yang melarang bukan hanya Allah dan Rasul, sebagaimana tadi ayatnya, yang melarang juga para imam, para imam-imam itu. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan la yahilu, atau Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah sampai mengatakan la yahilu li ahadin, tidak halal bagi siapapun an ya'khud bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi siapapun untuk mengambil fatwa-fatwa kami, untuk mengambil pendapat-pendapat kami, malam ya'lam min aina akhadnahu, sementara dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Artinya perkataan Imam Abu Hanifah ini jelas ya, Mas. Tidak boleh fanatik kepada beliau gitu loh. Sampai-sampai beliau mengatakan haram, yakni tidak halal bagi siapapun an ya'khud biqaulina, untuk mengambil perkataan kami, fatwa kami, malam ya'lam min aina akhadnahu, selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil. Maksudnya tidak tahu dalilnya. Demikian pula Imam Malik. Kata Imam Malik apa? Innama ana basyarun ukhti wa usib. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, aku ini manusia biasa. Kata Imam Malik, yang bisa salah bisa benar. Nah, fanduru fi ru'yai atau fi ra'yi, maka perhatikanlah fatwaku, pendapatku. Kata Imam Malik, aku ini manusia biasa, ana basyarun, ya, innama ana basyar, aku manusia biasa, yang ukhti wa usibu, bisa benar, bisa salah, bisa benar. Fanduru fi ra'yi, maka perhatikanlah oleh kalian, kata Imam Malik, fatwa-fatwaku. Fa kullama wafaqal kitaba was sunnah, masya Allah, maka setiap fatwaku yang sesuai dengan kitab dan sunnah, fakhudhu bihi, ambil. Berarti para ulama kita ahli sunnah, Imam Malik dan imam-imam yang lain, melarang untuk main ambil saja fatwa atau madhab tanpa kita mengetahui dalil. Wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu, dan setiap kali fatwaku tidak sesuai dengan Quran Sunnah, tinggalkan. Bahkan Imam Syafi'i lebih tegas lagi, kata Imam Syafi'i, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah. Telah ijma', sepakat umat Islam bahwa
jika ada orang yang telah sampai kepadanya hadis Rasul, sunnah Rasul telah sahih kepadanya, kata Imam Malik, yakni ada dalil sahih, lalu tidak halal bagi dia, la yahilu lahu, tidak halal bagi dia, kata Syafi'i, yakni haram bagi dia, an yada'aha liqauli ahad, untuk meninggalkan sunnah ini, meninggalkan hadis demi pendapat seseorang siapapun dia. Maka nanti mu'allif akan bawakan perkataan Ibnu Abbas. Hatta perkataan sahabat pun seandainya bertentangan jangan boleh diambil, karena perkataan ulama itu bukan dalil. Cuma ya, penting diperhatikan bahwa perkataan ulama itu bukan dalil. Ya, justru perkataan ulama itu yang membutuhkan dalil. Jadi perkataan ulama itu butuh didalili dan dia bukan dalil. Maka antum jangan terlalu baper kalau ada fatwa atau perkataan seorang ulama, misalnya boleh demonstrasi. Iya, tapi kan ulama lain melarang. Ayo, kalau ente bawa ulama, kita juga bawa ulama yang lain lagi. Dan terkadang dilihat mana ulama yang paling besar, yang paling dalam ilmunya. Jadi jangan setiap ada perkataan ulama langsung seolah-olah kita nih, seperti misalnya ada ulama yang mengatakan, misalnya seorang ulama misalnya mengatakan bahwa pemimpin yang zalim tidak boleh ditaati, yang ditaati adalah hanya pemimpin yang baik-baik. Ini fatwa ulama misalnya. Satu, perhatikan betul tidak penukilan itu. Yang kedua, kalau memang betul berarti yang kedua tadi, perkataan ulama itu bukan dalil, jemaah. Apalagi perkataan seorang misalnya telah berkata Syekh Fulan misalnya, ya, bahwa Syekh Fulan mengatakan dibolehkan untuk merayakan misalnya perayaan kematian sekian-sekian, disebutkan dalam kitab Fulan, kitab halaman sekian, jilid sekian. Itu bukan dalil, jemaah sekalian. Ya, dalil itu adalah Nabi, para sahabat, dari ayat Al-Quran, fatwa ulama-ulama yang terkenal seperti imam yang 4, baru itu. Ya. Taib. Makanya Imam Waqi bin Al-Jarrah mengatakan, wa ahlul ahwa, ini bagus perkataan beliau ini, dinukil oleh Imam Daraqutni dalam kitab sunannya. Imam Waqi bin Al-Jarrah itu gurunya Syafi'i. Kata beliau, wa ahlul ahwa, ahli bid'ah itu la yaktubuna illa ma lahum. Perhatikan ini. Ahli bid'ah itu tidak mereka menulis atau mengambil pendapat, maksudnya kecuali yang mendukung mereka saja. Maka kalau ada fatwa ulama nih yang mendukung, oh langsung dibesarkan walaupun ulamanya tidak terkenal. Langsung ini ulama yang membolehkan demonstrasi, ini lagi. Ulama tidak terkenal dan entah siapa dia. Tapi yang jelas-jelas ulama kibar, ulama besar, apalagi pada masa-masa fitnah harus berpegang kepada mereka tidak dicatat satu pun, diabaikannya. Ya. Nah, dia yang tersifat ahli bidah adalah mereka mengambil keterangan dari ulama yang sesuai hawa nafsunya, yang sesuai dengan selera, ya, yang bisa dijadikan pembenaran terhadap pendapatnya. Makanya Imam Malik mengatakan, kullu ahad yu'khad min kalamihi wa yurad. Setiap orang bisa yu'khadu min kalamihi wa yurad, bisa diambil dari perkataannya dan bisa juga dibuang, kata Imam Malik. Illa sahib hadal qabr, kecuali penghuni kuburan ini. Siapa maksudnya kuburan siapa? Hah? Kenapa kuburan Rasul? Karena Imam Malik ngajarnya di Masjid Nabawi, ya. Seperti ada ustaz-ustaz kita tuh yang Masya Allah ya, berkah insya Allah ketika mereka ngajar di Masjidnya Rasul. Jadi Imam Malik ketika ngajar di Masjid Nabawi mengatakan seperti itu. Kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil, bisa ditolak perkataannya kecuali penghuni kubur ini. Maksudnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan tadi ya, aqwalu ahlal ilmi fayahtajju laha wa la yahtajju biha. Perhatikan jemaah.
pendapat ulama itu adalah yahtajju laha, ya, yahtajju laha. Pendapat ulama itu butuh kepada dalil, fala yahtajju biha, dan bukan dijadikan dalil. Jadi perkataan ulama butuh didalili, bukan dalil, bukan. Demikian. Bahkan Imam Ahmad mau mewasiatkan, fala tuqallidni wala tuqallid Malikan. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Malik, wala Syafi'iyah, jangan pula kepada Syafi'i. Wala Al-Auza'i, tidak pula taklid kepada Imam Al-Auza'i. Tapi wakhud min haitsu akhadhu, tapi ambillah dari mana kalian mengambil. Baik ya. Kemudian perkataan mu'allif wa qala Ibnu Abbas. Nah, ini beliau membawakan perkataan Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Urahum sayahlikuna. Ya, aku mengira mereka akan binasa, kata Ibnu Abbas. Ya, sayahlikun. Kenapa binasa? Perhatikan kata Ibnu Abbas. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku mengatakan Rasul bersabda, wa yaqulu dia mengatakan naha Abu Bakrin, Abu Bakar melarang ini, wa Umar melarang itu. Itu padahal Abu Bakar dan Umar loh jemaah. Tapi Ibnu Abbas tetap mencela orang yang berdalil dengan perkataan Umar, berdalil dengan perkataan Abu Bakar, padahal dia orang sahabat yang mulia, berdalil dengan perkataan Abu Bakar Umar namun menolak hadis Nabi. Itu maksudnya. Ya, artinya perkataan siapapun tolak ketika bertentangan dengan dalil dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ahli sunnah wal jamaah dalam beragama. Jadi enggak ada kefanatikan kepada seorang jemaah. Lihat para ulama kita bermadhab, iya. Tidak ada yang mengatakan ulama ahli sunnah tidak bermadhab. Mereka pada bermadhab. Bahkan termasuk ulama-ulama besar ya, seperti imam dalam Islam, seperti Imam Ibnu Hajar, itu mazhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir, mazhab Syafi'i. Namun di dalam masalah akidah, di dalam masalah-masalah ibadah dan yang lainnya tidak fanatik ya. Bahkan akidah mereka semuanya kan sama, satu akidah. Taib. Terus yang keempat, ar-rabi'ah, al-firqatun najiyah ta'tabiru at-tauhida. Perhatikan di sini. Ini yang menjadikannya ciri khas. Poin keempat, ini ciri khas jemaah. Jadi al-firqah najiyah itu menganggap tauhid, yang mana tauhid yang dimaksud, perhatikan ini. Tauhid yang dimaksud adalah ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, itu maksudnya. Bukan tauhid rububiyah, tauhid asma' sifat, bukan. Tauhid ibadah maksudnya, ifradullah bil ibadah. Sebagai apa itu? Perhatikan di sini. Dia huwal asasul ladzi tubna alaihi ad-daulatul islamiyyatu sahihah. Jadi al-firqah an-najiyah menganggap bahwasanya tauhid itu pondasi dia untuk tegaknya negeri Islam. Jadi negeri Islam tegak bukan dengan demonstrasi jemaah, bukan dengan mendirikan partai-partai hizib-hizib begitu, golongan-golongan. Ya. Kita ini tidak gembor-gembor khilafah tidak akan tegak demi Allah kecuali apabila tegak di negeri itu tauhid. Perhatikan kata saya di sini. Wala budda min ib'adi syirki. Kalau ingin negara ini tegak, negara Islam yang sahih, maka harus menjauhkan umat dari kesyirikan. Ya. Contohnya di Saudi Arabia jemaah. Di Saudi itu tidak ada kuburan keramat. Padahal kuburan Nabi Muhammad di situ. Tapi tidak ada menganggap tidak ada kuburan keramat. Di muka bumi memang tidak ada kuburan keramat. Walaupun kuburan para nabi dan rasul. Makanya jemaah, kenapa perkataan saya ulangi perkataan saya, tidak ada di muka bumi kuburan keramat. Taib. Dari mana sisi keterkaitan ini dengan perkataan Nabi bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ya Allah sebagai berhala. Artinya jemaah, kuburan siapapun ketika disembah-sembah
baik kuburan Nabi Muhammad ataupun kuburan nabi-nabi yang lain, kuburan Nabi Isa misalnya nanti, kuburan Nabi Ibrahim, kuburan siapapun, kuburan orang soleh siapapun, ketika disembah-sembah maka kuburan itu disebut berhala. Walaupun kuburan Nabi, tapi ketika Nabi disembah, Rasul disembah, Nabi Isa disembah, Muhammad disembah, Muhammad Isa tidak boleh disebut taugut. Sebab taugut itu adalah orang yang diibadahi selain Allah, yang dianya apa? Dianya apa? Ridha. Kalau dianya tidak ridha disembah, maka bukan taugut. Sehingga kalau Nabi Muhammad diibadahi, Nabi Muhammad bukan taugut. Tapi kalau kuburan Nabi Muhammad diibadahi, kuburan Nabi Muhammad pun berubah menjadi berhala namanya. Bedakan antara Nabi Muhammad dengan kuburannya. Maka ulama tidak ada yang menyebut ada kuburan agung, kuburan apa? Kuburan keramat, tidak ada. Bedakan ya. Dan kuburan Nabi tidak diibadahi, ini diijabah doanya oleh Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad diibadahi, ini bisa terjadi. Jadi kalau kuburan Nabi Muhammad diibadahi, tidak ada, karena Allah telah menjaganya. Kita tidak saksikan orang tawaf di kuburan Nabi Muhammad. Kita tidak saksikan orang yang minta-minta ya di kuburan Nabi Muhammad, berbuat menyembelih kurban di kuburan Nabi Muhammad. Tidak ada, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin di kuburan-kuburan lain, di kuburan wali-wali, kita lihat kambing disembelih. Kita lihat orang banyak meminta memohon. Kita lihat orang tawaf di kuburan wali, di kuburan para nabi. Karena memang kalau kuburan Nabi disembah, memang dia namanya berhala. Walaupun kuburan Nabi. Tapi kalau Nabi disembah, wali disembah, maka wali itu bukan taugut. Karena taugut man ubida min ghairillahi wa huwa radin, orang yang diibadahi selain Allah sementara dia ridha. Berarti tidak ada istilah kuburan keramat, hatta kuburan Nabi sekalipun. Nabi yang terpendam di dalam kuburan itu, naam, dia mulia. Bahkan Allah haramkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Innallaha harrama 'alal ard an ya'kulal ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Benar, tapi tidak disebut ini kuburan suci, ini kuburan agung, ini kuburan keramat dan semisalnya ya. Bahkan jemaah sekalian, subhanallah, petilasan-petilasan Nabi Muhammad saja ya, petilasan-petilasan Nabi Muhammad itu subhanallah di zaman Umar bin Khattab itu tempat baiat Rasul di bawah pohon yang Allah abadikan dalam Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Semua Allah ridha kepada orang beriman yang membaiat engkau wahai Muhammad di bawah pohon, namanya pohon semurah itu. Di bawah pohon, Allah sebut dalam Quran pohonnya. Ya, Nabi baiat para sahabat di situ. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab jamaah itu pohon banyak mulai didatangi orang-orang salat di situ. Maka Umar bin Khattab demi menjaga umat dari kesyirikan, Umar bin Khattab menebang pohon itu. Ditebangnya pohon itu jamaah sekalian. Padahal itu pohon, oh kalau Indonesia wes, jangankan bekas Nabi di situ duduk dan membaiat. Lawang Imam Sunan Bonang lo sholat di situ katanya. Dibuat sekarang petilasan Sunan Bonang. Apalagi kuburannya, oh tambah wes. Oh Sunan Bonang itu pun embuh, iyo embuh ndak itu loh. Sebab sejarahnya mana bukti Sunan Bonang di situ sholat? Cuman dibuat lah ini tempat petilasan Sunan Bonang, ngapain? Sholat nang ini. Ya. Makanya tidak boleh orang Islam datang ke Gua Hira untuk ngalap berkah dan semisalnya. Padahal itu gua saat Rasul di situ pertama kali mendapat wahyu. Ya. Jadi tidak ada istilah petilasan dalam Islam kecuali yang ditetapkan syariatnya. Seperti untuk masyair, ibadah haji umrah. Nabi Ibrahim dulu di sini di Arafah misalnya berbuat apa? Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Itu baru karena itu disyariatkan. Ya. Azan, fadal.
Jazakallah khair. Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, summa ma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah al-firqah an-najiyah at-taifah al-mansurah, di antara prinsipnya adalah menganggap, meyakini bahwa tidak akan tegak daulah Islam secara benar, tidak tegak syariat di negeri-negeri kaum muslimin kecuali dengan membangun negeri itu di atas tauhid, memberantas semua kesyirikan yang ada di negeri tersebut. Ya, dan sebagai contoh saja adalah seperti negara Saudi Arabia. Tentu dengan banyak juga kekurangan-kekurangan, tetapi ketika tegak tauhid, Allah memberikan keberkahan kepada mereka. Di antara contoh keberkahan adalah di antara negara-negara di dunia itu termasuk negara yang aman pembunuhan, aman huru-hara, tidak seperti negeri-negeri lain gitu jemaah. Sampai mereka ada yang sampai negeri itu menjadi negeri yang mati seperti di Suriah. Ya, tidak ada demonstrasi di situ di Saudi Arabia. Jadi aman, tidak ada rasa takut,
Tidak ada bakar-bakar ban gitu loh jemaah. Bakar ban itu loh kalau kita mau ke, apalagi ada istri mau melahirkan. Pas ada yang demo, aduh sudah terbayangnya. Istri mau melahirkan, sudah kita mau ke bidan, ada bakar-bakar ban, kan terbayang. Itu tidak terjadi di Saudi Arabia, dan semoga Allah menjaganya sampai hari kiamat kelak, semoga. Cuman tetap orang-orang yang benci kepada dakwah tauhid, bagaimana sekarang merusak para jemaah. Musuh-musuh Islam ataupun orang-orang dari kalangan kaum muslimin sendiri yang tidak suka dengan negara Saudi contohnya. Ya. Maka di sini beliau mengatakan wala budda min ib'adi syirik wa madahirihi al-mawjudah fi aksaril biladil islamiyah. Maka kalau ingin tegak negeri Islam, ingin tegak syariat di sebuah negeri, maka jauhkan kesyirikan dan madahirnya. Ya, al-mawjudah arti madahir yakni dan segala yang menjerumuskan ya kepada kesyirikan yang ada di berbagai banyak negeri kaum muslimin sekarang. Negeri kaum muslimin itu seperti kita Indonesia jemaah. Indonesia itu negeri kaum muslimin karena mereka muslimin mayoritas negeri ini. Ya, termasuk Malaysia negeri kaum muslimin. Ya, jangan sampai orang bingung. Ini Islam negeri Indonesia ini statusnya apa katanya? Ada yang negeri kafir, ya. Ada yang negeri setengah muslim, setengah kafir katanya gitu. Islam ini, Indonesia ini zaman negeri kaum muslimin. Mesir negeri kaum muslimin. Yaman negeri kaum muslimin karena mereka banyak mayoritas kaum muslimin. Saudi negeri kaum muslimin. Ya. Itu jadi ini masuk negeri kaum muslimin ya yang mayoritas banyak, yang syiar-syiar Islam tegak di situ. Dikumandangkan azan, itu tanda negeri Islam. Makanya Rasul SAW kalau mau menyerang suatu daerah, itu Nabi perdengarkan dulu azan. Kalau ada azan nggak jadi diserang, karena berarti di situ tegak syiar-syiar Islam. Dan syiar Islam yang paling agung ya azan ini jemaah. Ya, bukan perayaan-perayaan yang tidak ada dasarnya, perayaan-perayaan bukan. Syiar Islam itu azan, berjamaah di masjid, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Itu syiar, seagung-agung syiar Islam. Makanya kalau kita Idul Fitri, Idul Adha nih berangkat, pulangnya jalan yang lain supaya syiar Islam, supaya nampak, dan jangan di masjid, keluar berbondong-bondong ke lapangan, itu syiar. Ya. Jadi azan itu syiar Islam. Taib. Wala yumkin an-nasru li ay jama'atin tuhmilat tauhid. Dan tidak mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada jamaah apapun yang meremehkan tauhid, yang tidak membendung kesyirikan. Dan ini sebagai uswatan bir rusul jami'an wa bi rasulina al-karim salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in. Sebagai bentuk meneladani para rasul dan juga rasul kita Muhammad. Ingin ditolong oleh Allah, ingin tegak Islam di sebuah negeri, maka tegakkan tauhid para jamaah. Ya. Ini diantara ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah selalu menyeru kepada tauhid. Dan tauhid yang dimaksud apa? Bukan rububiyah, bukan meyakini Allah menciptakan, menghidupkan. Itu tauhid yang orang-orang musyrikin pun secara fitrah sudah menyatakan itu. Ini tauhid maksudnya ibadah, berdoa, ya, bertawakal hanya kepada Allah. Maka mu'allif memberikan contoh-contoh di sini. Seperti apa? Seperti istighosa, isti'anah, ad-dabah, an-nadhar, at-tawakkul, wal hukum bima anzalallah. Itu bentuk berhukum dengan apa yang turunkan Allah. Nah, itu ibadah. Taib, satu poin kita baca lagi. Al-firqatun najiyah yuhyuna sunanar rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Nah, ini ciri khas, ya. Bukan malah membenci. Di antara sunnah Rasul itu apa? Petunjuk Rasul Muhammad di antaranya berjenggot. Contoh ini contoh kecil ya, bukan sunnah Rasul itu jenggot, bukan. Hanya salah satu di antara contoh sunnah Rasul berjenggot. Bukan malah membenci. Semakin panjang jenggot semakin goblok, katanya kan ada yang dulu ngomong gitu tuh. Kenapa benci banget gitu dengan sunnahnya Rasul? Ya, para nabi semua jenggotan, para imam jenggotan semua. Yang nggak berjenggot cuma antum saja, semua berjenggot, imam-imam berjenggot. Ya. Yang nggak jenggotan yang ngomong itu tadi saja, semua berjenggot jemaah. Nabi-nabi dulu juga berjenggot. Bagaimana kisah Nabi Musa, ya, ketika mengangkat jenggotnya Nabi Harun, gitu. Ketika Musa marah, berjenggot semuanya. Itu salah satu contoh.
Apa syiar sunnah-sunnah Rasul yang lain? Menghidupkannya ahli sunnah itu. Contohnya berjamaah di masjid. Antum lihat orang yang sudah ngaji memahami sunnah, dia akan ke masjid merupakan suatu yang darurat. Ke masjid dia. Mungkin sebelum paham sunnah dia mungkin suka sholat di rumah, tapi ketika sudah memahami sunnah dia akan menghidupkan sunnah Nabi ini di masjid. Ya. Jadi ke masjid itu bagian dari sunnah, dihidupkannya. Baik sunnah-sunnah qauliyah, ya banyak berzikir, banyak bersolawat gitu ya. Itu sunnah-sunnah qauliyah. Sunnah-sunnah fi'liyah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid membaca Al-Qur'an. Ya, itu fi'liyah Nabi. Demikian pula sunnah-sunnah sifat Nabi, zahir Nabi, berjenggot sunnah, karena itu perintah Nabi. Demikian ciri khas dakwahnya ahli sunnah wal jamaah al-firqah najiyah. Baik. Dalam hal apa mereka menghidupkan sunnah Nabi? Fi ibadatihim, dalam ibadahnya, wasulukihim, dalam perilakunya. Jadi berusaha ingin mencontoh Nabi. Ada sunnahnya tidak? Ada sunnahnya tidak? Makanya orang yang sudah ngaji ini akan kritis dia ketika ada suatu amalan yang dia baru mengenal, maka mesti dia tanya, ini ada sunnahnya tidak dari Nabi? Seperti ada orang ya ketika ngantar jenazah mencopot sendal. Itu mungkin orang yang belum ini, yang baru ngaji belum paham, mesti dia tanya, loh ini ada sunnahnya kah begini? Kenapa? Karena takut cuma mengamalkan suatu amalan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ternyata ada apa? Sunnah. Jadi mencopot sendal ketika masuk ke pelataran pekuburan itu sunnah. Kecuali kalau takut kena apa coba? Kena paku atau apa, memang kuburannya nggak pernah dibersihkan. Jadi sebenarnya tidak masalah, bersih-bersih kubur itu bagus ya, Mak. Ya, karena di kita kadang-kadang kuburan tambah serem cuma, apalagi sudah dianggap sarangnya kuntilanak, pocong dan semisalnya. Coba dibersihkanlah kubur tuh, supaya juga kita bawa jenazah tuh enak gitu. Ini ndak ada beling sini, paku sini, sudah gelap, sudah nggak karu-karuan. Ya. Baik, jadi adapun kalau di Saudi sana ya memang rapi karena jarang tumbuh rumput jemaah. Antum lihat kuburan Baqi itu Masya Allah kayak tertib gitu, nyusun batu-batu. Iya, karena nggak ada di situ rumput-rumput. Ya. Kalau di kita maka boleh membersihkan kubur. Jadi tidak termasuk berlebihan kalau membersihkan kubur. Yang berlebihan itu apa? Menembok marmer kuburan pakai keramik, itu yang berlebihan. Bahkan memasang lampu juga termasuk yang berlebihan. Ya. Termasuk juga menulisi kuburan. Yang lebih pantas untuk ditulisi tentu kuburan-kuburan Rasul, para sahabat gitu ya. Tapi tidak ada tulisan-tulisan mereka. Kecuali cuma sekalian untuk memberi tanda boleh. Tapi tidak harus ditulis. Nama, lahir, wafat, pahlawan Indonesia atau apa itu. Ditambah lagi kasus kejadiannya Covid yang sekarang mungkin tambahan. Meninggal Covid gitu ya. Lah jemaah. Baik. Wa hayatihim, dan dalam kehidupan mereka menghidupkan sunnah Nabi. Fasbahu, nah ketika menghidupkan sunnah Nabi itulah mereka menjadi kaum yang, perhatikan, ghuraba, menjadi kaum yang asing di tengah-tengah manusia. Jadi memang ini sudah sunatullah. Kalau ada orang menghidupkan sunnah Nabi justru dianggap aneh, asing, karena sudah terbiasa manusia jauh dari sunnah. Iya kan? Coba sekarang celana cingkrang itu kan justru itu sunnah Nabi, petunjuk Nabi, Nabi perintahkan. Tapi justru kita antum pakai, apalagi di awal-awal dakwah dulu sangat berat sekali. Ya. Termasuk para ummahat kita, para akhwat kita, saudari-saudari kita yang paham, pakai jilbab agak besar langsung, ini baju karung apa biaya? Pakai cadar langsung disebut ninja dan semisalnya, asing di tengah-tengah kaumnya, bahkan di tengah keluarganya jemaah. Di tengah keluarganya. Nah, hal ini kata beliau kama akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi telah kabarkan, yani orang yang berpegang dengan sunnah akan dianggap asing. Kalau antum dianggap asingnya jangan aneh, kan kita sudah tahu dalilnya. Nabi mengatakan innal Islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu mulanya asing. Di zaman Rasul datang pertama Abu Jahal merasa asing. Abu Jahal, Abu Lahab di awal-awal Islam merasa asing, dan akan kembali asing di akhir zaman kita sekarang.
kembali asing sebagaimana pada awalnya. Tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah. Tuba ini berjamaah, berbahagialah boleh, terjemahnya beruntunglah boleh, fatuba ya. Juga tuba ada yang menafsirkan yang ulama, tuba itu adalah yakni sesuatu di surga, jadi pohon di surga dan semisal. Jadi tuba bisa bermakna yakni sesuatu pohon yang ada di surga, atau tuba maknanya bahagia. Maka bergembiralah, berbahagialah bagi al-ghuraba, yakni yang menjalankan sunnah Rasul yang dianggap aneh atau dianggap asing. Siapa ciri mereka? Dalam riwayat yang lain, alladzina yusrihuna inda fasadin nas, yang mereka berbuat kebaikan di tengah-tengah rusaknya manusia, yang menjalankan sunnah di saat manusia jauh dari sunnah. Itu yang dimaksud dengan al-ghuraba. Maka ahli sunnah juga boleh disebut sebagai kaum al-ghuraba. Al-ghuraba yakni orang-orang yang dianggap asing saat menjalankan sunnah. Tapi insya Allah ketika dakwah sudah menyebar, maka hal itu akan pelan-pelan hilang. Ya, walaupun secara umum orang yang berpegang dengan sunnah adalah orang yang akan dianggap asing di tengah-tengah keluarganya. Insya Allah kita lanjutkan. Nah, ini poin penting ya. Poin berikutnya yang keenam, tidak fanatik gitu ya, kecuali kepada kalam Allah dan kalam Rasul. Termasuk akan kita bahas atau ada sedikit bahasan yang sambungan yang tadi tentang tidak fanatik terhadap madhab. Lihat ahli sunnah, imam-imamnya lihat, jangan kita dulu, jangan para masyayikh di zaman kita, lihat imam-imam dulu. Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu yang mereka Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, semua imam-imam yang bermadhab Syafi'i, namun mereka tidak berfanatik. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu nabiyana Muhammadin, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.